Pendengar dimanapun Anda berada, kini kita ikuti penyampaian Gema Saripati Maju. Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Pukul 17:12 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Sekorwil Nusantara 4 dengan siaran berjaringan Buletin Gema Saripati Maju. Jadilah santri yang berilmu, berakhlak, dan berdaya. Rawatlah tradisi pesantren, tetapi juga peluklah inovasi zaman. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik, ke dunia kerja, sampai ke tingkat ranah internasional. Hari ke-7 dan sesuai dengan SOP, hari ini karena tidak ditemukannya tanda-tanda korban, maka hari ini operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Sehingga karena adanya data itu yang tidak persis sama, menyebabkan penanganannya juga mengalami hambatan. Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami Sekorwil Nusantara 4. Di antaranya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau dorong literasi 6 dimensi lewat penguatan kapasitas guru dan implementasi di kelas. Pemerintah Kota dan Lanal Kota Palu bersama PT Citra Palu Mineral meluncing rumah rumpon bagi kelompok nelayan, serta diakhiri wawancara bersama pelaku UMKM dari RRI Kendari. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 22 Oktober 2025, dibacakan Andi Nur Samsu. Ratusan santri se-Kabupaten Sinjai mengikuti apel Hari Santri 2025 di alun-alun Sinjai Bersatu. Laporan selengkapnya bersama Ayunia Nindiati. Ratusan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Sinjai memadati alun-alun Sinjai Bersatu untuk mengikuti apel peringatan Hari Santri Nasional 2025 Rabu pagi. Bupati Sinjai Ratnawati Arif bertindak sebagai inspektur upacara pada kegiatan yang juga dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala OPD, serta pimpinan instansi vertikal dan organisasi masyarakat. Dalam amanatnya, Bupati Ratnawati membacakan pesan Menteri Agama RI yang mengangkat tema mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia. Tema ini menegaskan peran santri dalam menjaga kemerdekaan dan membangun bangsa. Bupati mengajak para santri untuk menjadi pelaku perubahan zaman dengan menguasai ilmu agama sekaligus teknologi. Ia menekankan dunia digital harus menjadi ladang dakwah baru bagi generasi santri. Bupati Ratnawati juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas berbagai program yang menyentuh dunia pesantren, seperti makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis bagi santri. Jadilah santri yang berilmu, berakhlak, dan berdaya. Rawatlah tradisi pesantren, tetapi juga peluklah inovasi zaman. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik, ke dunia kerja dan ranah sampai ke tingkat ranah internasional. Tunjukkan bahwa santri mampu menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar penonton. Ia berharap Hari Santri menjadi momentum kebangkitan dan transformasi bagi santri Sinjai untuk terus berkontribusi membangun peradaban Indonesia yang damai dan berkeadaban. Peringatan Hari Santri Nasional, refleksi jihad santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas. Peringatan Hari Santri Nasional memiliki makna historis yang dalam, merujuk pada resolusi jihad yang didukung oleh sejumlah tokoh penting kemerdekaan seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia
Dari resolusi ini tercipta dan lahirlah semangat juang para santri dan ulama yang menjadi bagian penting dari tonggak sejarah perjuangan bangsa. Hal tersebut dikemukakan Kepala Kementerian Agama Tojo Unauna Muhammad Syahrudin dalam acara Malam Istighosa dan doa bersama memperingati Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2025 di Ratolindo Tojo Unauna. Istighosa dan doa bersama yang dilaksanakan ini adalah bentuk refleksi dan rasa syukur atas peran besar santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya, doa yang dipanjatkan dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk permohonan kepada Sang Pencipta agar bangsa ini selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, terhindar dari perpecahan serta diberi kekuatan dalam menghadapi berbagai ujian. Hari Santri Nasional yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober memiliki makna historis yang sangat dalam. Tanggal ini merujuk pada resolusi jihad yang didukung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1945. Sebuah suruhan jihad fisabilillah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari resolusi inilah lahir semangat juang para santri dan ulama yang menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa. Kegiatan Istighosa dan doa bersama adalah bentuk refleksi dan rasa syukur kita atas peran besar para santri dan ulama. Kita bermunajat agar bangsa ini senantiasa dijaga oleh Allah SWT dari perpecahan, diberi kekuatan dalam menghadapi berbagai ujian dan dilimpahi keberkahan dalam pembangunan. Lebih lanjut, ungkapkan Depak Touna, Hari Santri bukan sekedar masa lalu, melainkan masa depan bangsa. Santri hari ini bukan hanya mereka yang sedang menimba ilmu di pondok-pondok pesantren, tetapi juga mereka yang menghidupkan semangat keilmuan, kejujuran, dan cinta tanah air di berbagai bidang kehidupan. Lebih lanjut, ungkap Muhammad Syahrudin, Kementerian Agama berharap melalui momentum Hari Santri, para santri dan pesantren terus menjadi penjaga dan pengawal bangsa, menjadi pelopor moderasi beragama, dan turut serta dalam membangun daerah melalui inovasi pendidikan dan dakwah yang menyejukkan. Ibnu Abbas melaporkan. Operasi pencaharian kapal ambulans di Selat Makassar ditutup. Informasinya bersama Hairudin Borahim. Operasi pencarian kapal ambulans yang hilang kontak di perairan Selat Makassar, Kabupaten Pangkep resmi dihentikan pada hari ke-7 pencarian Selasa 21 Oktober 2025. Kapal yang membawa 3 penumpang itu sebelumnya dilaporkan hilang sejak 13 Oktober 2025. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar mengatakan operasi dihentikan setelah gabungan tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun penumpangnya. Arif menjelaskan penghentian operasi sudah sesuai dengan standar operasional Basarnas, di mana pencarian maksimal dilakukan selama 7 hari sejak laporan diterima. Namun ia menegaskan jika nanti ada informasi baru terkait kapal atau korban, operasi akan kembali dibuka. Kami ini memasuki hari ke-7 dan sesuai dengan SOP, hari ini karena tidak ditemukannya tanda-tanda korban, maka hari ini operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Namun apabila di kemudian hari ada tanda-tanda ditemukannya korban, maka operasi SAR akan dibuka kembali. Selama sepekan, tim SAR telah menyisir sejumlah titik di perairan Selat Makassar, termasuk jalur yang diperiksi oleh aplikasi SAR Map dan rute pelayaran kapal ambulans tersebut. Penutupan operasi juga telah disepakati pihak keluarga korban melalui berita acara resmi di Pulau Tanggulungan Selasa pagi sekitar pukul 7:12 waktu setempat. Setelah proses itu, kapal SAR Kamajaya dijadwalkan kembali ke Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Diketahui kapal ambulans itu sebelumnya berangkat dari Pulau Tinggalungan menuju Pulau Dewakang pada Senin 13 Oktober 2025 dengan perkiraan waktu tempuh 8 jam. Namun hingga keesokan harinya kapal tak kunjung tiba dan dinyatakan hilang kontak di perairan Selat Makassar. Kapal tersebut diketahui membawa 3 warga Pulau Tinggalungan masing-masing M. Tahir, Najamuddin, dan Hasri. Upaya menekan angka prevalensi stunting di Kabupaten Buol butuh kolaborasi, mulai dari peningkatan peran penyuluh keluarga berencana serta penguatan peran kader posyandu. Selengkapnya, informasi tersebut terangkum dalam paket news feature bersama narator Setiadi.
Saudara, upaya pengentasan stunting di Kabupaten Buol perlu kolaborasi yang kuat antara semua stakeholder, tidak terkecuali penguatan terhadap para penyuluh keluarga berencana. Penekanan itu dikemukakan Wakil Bupati Buol, Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto, terkait posisi Kabupaten Buol yang masih tinggi angka prevalensi stuntingnya se-Sulawesi Tengah. Menurut Wakil Bupati, langkah serta upaya yang dilakukan selama ini dalam pengentasan stunting belum terlalu berdampak signifikan, sehingga hal ini menjadi pekerjaan penting yang harus diprioritaskan penanganannya. Sebab setiap penyuluh menjadi ujung tombak di lapangan yang berperan mengedukasi masyarakat untuk merubah pola hidup, yakni pentingnya program keluarga berencana. Kita harus menggeser paradigma kita, cara kita melakukan penyuluhan, cara pemerintah daerah melakukan intervensi dalam pertemuan penyelesaian stunting dan kemiskinan ekstrim di Bapeda saya sampaikan kemarin. Mungkin juga bukan masyarakat yang salah, kita yang salah. Bisa juga salah sasaran, atau sasarannya tepat tapi cara mengintervensinya juga mungkin salah. Ini perlu kita evaluasi. Sementara itu, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas P2KB P3A Kabupaten Buol Wahida mengatakan, para penyuluh keluarga berencana sebagai ujung tombak pengentasan masalah sosial seperti kemiskinan dan stunting sudah cukup maksimal berperan aktif melakukan pendampingan. Namun ke depan, menurutnya, hal ini akan lebih ditingkatkan, tidak terkecuali peran daripada kader posyandu. Mereka lebih fokus lagi, lebih meningkatkan kinerjanya mereka dalam rangka pendampingan, pemberian edukasi, pemberian implementasi bagaimana seharusnya terkait yang 1000 hari pertama kehidupan untuk bisa mencegah yang namanya stunting. Jadi diharapkan kepada seluruh penyuluh-penyuluh KB ini lebih meningkatkan kinerjanya dan upayanya untuk bisa supaya stunting ini bisa lebih kurang di Kabupaten Buol. Di sisi lain, selaku Bunda Asuh Stunting di Kota Berkah Buol, Nyonya Zakiah Mahmud mengemukakan, angka stunting di Kota Berkah Buol mengalami lonjakan dari 30% berada di angka 36% saat ini, sehingga menurutnya perlu langkah konkret serta penanganan yang simultan untuk semua pihak yang terlibat. Ia mengatakan, belum maksimalnya upaya penanganan stunting di Kabupaten Buol boleh jadi disebabkan tidak sinkronnya data antar OPD yang terlibat dalam pengentasan stunting. Boleh jadi mungkin karena interkoneksitas yang kurang Pak antar berbagai lembaga atau OPD barangkali yang terkait dengan itu, bisa jadi data yang tidak sinkron, boleh jadi Pak ya. Data dari Dinas Kesehatan tidak sinkron dengan data dari Dinas Sosial misalnya, sehingga karena adanya data itu yang tidak persis sama menyebabkan penanganannya juga mengalami hambatan. Kalau datanya sama, itu saya kira simultan gerakannya, simultan penanganannya. Dalam upaya pengentasan stunting, kolaborasi lintas sektor terus diupayakan, termasuk pemberdayaan kader-kader posyandu yang telah dibentuk di tengah masyarakat. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau dorong literasi 6 dimensi lewat penguatan kapasitas guru dan implementasi di kelas. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Sebenarnya ke-6 aspek ini sebenarnya sudah kita lakukan, sudah padu. Hanya saja kita yang masih kurang mengenal. Oh ternyata
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau terus berkolaborasi mendorong penguatan literasi bagi masyarakat, khususnya para pelajar sebagai generasi emas bangsa. Kepala Bidang PAUD dan PNF Dikbud Bau-Bau Umi Kalsum menjelaskan, literasi tidak hanya mencakup baca tulis semata, namun berbasis 6 dimensi, yakni baca tulis, numerasi, sains, finansial, digital, serta sosial budaya. Kesemuanya bukan hanya sebagai materi pengetahuan, tetapi sebagai praktek keseharian di satuan pendidikan. Ia menegaskan bahwa ragam aktivitas yang selama ini dilakukan sebenarnya sudah merepresentasikan literasi, hanya belum disadari sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran itu. Sebenarnya keenam aspek ini sebenarnya sudah kita lakukan, sudah padu. Hanya saja kita yang masih kurang mengenal. Oh, ternyata ketika anak-anak dibiasakan menabung di sekolahnya, dia sudah diajari literasi finansial. Ketika anak-anak diajak berkunjung puncak tema ke Keraton Buton, itu sudah literasi sosial budaya. Ketika anak-anak sudah diajar bagaimana mencampur warna, itu sudah masuk literasi sains. Untuk memperkuat kapasitas guru, di tahun ini Dikbud Bau-Bau telah lebih dulu menggelar BIMTEK Literasi sebelum provinsi melakukannya. Tahun ini juga digagas pelatihan mendongeng dan read aloud dengan menghadirkan narasumber nasional. Kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui kegiatan sejenis diyakini memperkaya kompetensi pendidik. Bulan kemarin, Dinas Perpustakaan juga lagi ada kegiatan read aloud dan mendongeng juga. Saya yakin teman-teman guru-guru saya yang ada yang ikut kegiatan Dinas Pendidikan ataupun kegiatan Dinas Perpustakaan tentu akan semakin terkayakan. Harapannya tentu tidak sampai di teman-teman saja ilmunya. Aplikasinya, implementasinya itu harus sampai ke tingkatan anak-anak kita. Kita di rumah ataupun anak-anak kita di sekolah, karena kedua-duanya itu adalah tanggung jawab kita. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau, Tegar Aryu Saputra menyebutkan, untuk meningkatkan tingkat literasi, pihaknya memiliki salah satu program yang disebut Lentera, yakni menggiatkan aksi tula-tula atau bercerita yang menyasar anak-anak usia 0-8 tahun melalui para guru TK dan PAUD se-Kota Bau-Bau. Meningkatkan skill dari guru-guru untuk bercerita read aloud atau bercerita nyaring kepada anak-anak, sehingga itu anak-anak dapat terketuk pemikiran bahwa ternyata literasi membaca ataupun bercerita ini menyenangkan. Tegar menegaskan dengan kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait, maka menyiapkan generasi emas 2045 akan lebih mudah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Peduli kesejahteraan masyarakat Teluk Palu, Lanal Palu bersama PT Citra Palu Mineral melaunching rumah rumpon bagi kelompok nelayan. Berikut laporan Nita Surbakti. Sebagai bentuk komitmen dan kepedulian terhadap masyarakat Kota Palu, khususnya yang berada di sekitar Teluk Palu, Lanal Palu bersama PT CPM kembali memberikan bantuan berupa rumah rumpon yang dilaunching Wali Kota Palu. Wali Kota Palu Hadianto Rashid pagi tadi usai melaunching rumah rumpon memberi apresiasi atas dukungan Lanal dan PT CPM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Dirinya berharap hal baik ini dapat terus dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, saya berterima kasih atas inisiasi yang ditunjukkan oleh Lanal Palu, dalam hal ini Pak Komandan Pak Martinus. Kemudian ini juga CPM juga semakin menunjukkan peran aktifnya gitu ya dalam memberikan perhatian kepada masyarakat ya, karena terpantau oleh pemerintah Kota Palu bahwa CPM tidak hanya bergerak di wilayah lingkar tambang saja, tapi juga sudah mulai gitu semakin dalam memberikan perhatiannya. Dan saya berharap bahwa ini menjadi komunikasi yang positif yang terbangun, dan berharap bahwa ini semakin ke depan semakin kuat ke depan dalam upaya kita bersama-sama mendorong itu pembangunan yang lebih cepat di Kota Palu gitu. Sementara itu, dan Lanal Palu Kolonel Laut Pelaut Martinus mengatakan, usai memberikan bantuan rumpon bagi masyarakat nelayan di Teluk Palu yang juga merupakan sinergi bersama PT CPM, hari ini pihaknya memberikan bantuan rumah rumpon bagi satu kelompok nelayan dengan harapan aktivitas dalam menangkap ikan dapat lebih aman dan nyaman. Melalui bantuan yang diberikan, dirinya juga berharap masyarakat nelayan lebih menjaga kelestarian laut. Selain melaksanakan tugas dalam fungsi militer, juga melaksanakan tugas untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pesisir. Nah, bagian implementasi dari
pelaksanaan tugas inilah yang kemudian kami dorong setelah berkomunikasi dengan cukup intens dengan kelompok nelayan berada di Kota Palu. Salah satu ruang untuk bisa kita mendorong bagaimana peningkatan hasil tangkap dari nelayan adalah memberikan dorongan di penyediaan rumpon dasar, rumah rumpon, berikutnya kebutuhan air bersih. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat nelayan juga bisa terdorong. Kemudian mereka juga secara gradually ada peningkatan hasil tangkap, dan ini pasti akan berdampak terhadap bagaimana mereka disampaikan Pak Wali pemenuhan kebutuhan dasar yang juga selaras dengan mata pencarian mereka. Bantuan rumah rumpon bagi nelayan di Pantai Talise diharapkan dapat terus bertambah, mengingat masih adanya sejumlah kelompok nelayan yang belum tersentuh bantuan. Menyadari hal ini, dan Lanal Palu minta masyarakat nelayan memberikan bukti positif terkait dengan bantuan yang diberikan, sehingga bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya PT CPM, dapat meningkat. Gubernur Sulbar Suhardi Duka menunjuk Juanda Maulana sebagai pelaksana harian PLH Sekrop Sulbar. Laporan Muhammad Rusdiansa. Menyerahkan surat PLH masing-masing pejabat, ada yang saya perpanjang, ada juga saya yang baru, ada juga yang tidak dilanjutkan. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menunjuk Junda Maulana sebagai pelaksana harian PLH Sekpro Sulawesi Barat menggantikan Herdin Ismail. Penyerahan surat tugas kepada sejumlah pejabat untuk mengisi posisi pelaksana harian atau PLH dan pelaksanaan tugas PLT di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam arahannya, Suhardi Duka menegaskan penunjukan pejabat ini dilakukan sebagai dari upaya menjaga stabilitas roda pemerintah, sekaligus memastikan efektivitas pengelolaan anggaran di tengah situasi fiskal yang menantang. Ia menjelaskan keputusan tidak memperpanjang beberapa pejabat diambil dengan pertimbangan efisiensi dan fokus kerja. Sementara itu, sejumlah pejabat lain mendapat perpanjangan masa tugas maupun mendapatkan penugasan baru. Menyerahkan surat PLH masing-masing pejabat, ada yang saya perpanjang, ada juga saya yang baru, ada juga yang tidak dilanjutkan. Yang saya tidak lanjutkan adalah Pak Chandra, karena dia harus fokus menangani pendapatan dan defisiensi belanja supaya jangan kita dalam defisitnya. Yang saya perpanjang Ibu Rahma, kemudian Ridwan, dia Dinas Kesehatan. Ya. Lebih lanjut, Suhardi Duka juga mengaku pada 28 Oktober mendatang akan dilaksanakan retret sekda se-Indonesia di IPDN yang akan diikuti oleh Junda Maulana. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti wawancara bersama Ibu Ayu, pelaku UMKM di Kota Kendari yang menjual produk keripik pisang dengan kemasan modern dengan pewawancara rekan Ferry Musyafir. Baik, saat ini saya bersama dengan Ibu Ayu, salah seorang pengusaha UMKM yang berjualan keripik useria, ya namanya. Ibu Ayu sudah berapa lama Bu berjualan ini? Sudah 10 tahun. Ini bisa dijelaskan produknya apa ini? Ini adalah keripik pisang lokal, pisang Sulawesi Tenggara. Jadi dia bermacam-macam varian. Ada original, balado, coklat, gula merah, jagung bakar, dan keju. Ini diproduksi sendiri atau bagaimana ini Bu? Iya, diproduksi sendiri. Di mana diproduksi Bu? Di Kendari, tepatnya di Jalan Bunga Kamboja nomor 21. Bu, kalau dalam sehari bisa sampai berapa pisangnya dia? Dalam sehari itu kami produksi satu tandan pisang. Itu tergantung besar kecilnya tandannya ya. Biasa pisang ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kadang ada yang bisa jadi 20 pitch, kadang juga jadinya 40 pitch dalam sehari.
Untuk kemasannya sendiri ini bagaimana Bu? Dibikin atau bagaimana Bu? Ya, jadi kemasannya didesain sendiri tetapi dipesan online. Iya, karena belum tahu di Kendari itu di mana tempatnya untuk pesan kemasan seperti ini. Untuk pemasarannya biasa di mana? Pemasarannya di sekolah-sekolah, di kantor, di toko-toko seperti itu. Jadi kami pemasarannya masih face to face dengan cara menawarkan. Kalau online apa ada online-nya juga Bu? Ada namanya di ini kita Instagram saja buka IG namanya Keripik Usria. Iya. Terus kalau dalam sehari itu bisa laku berapa Bu? Alhamdulillah kalau dalam sehari itu bisa laku tidak menentu ya. Ada kadang 10, kadang 20, kadang juga 40 seperti itu. Kadang 25 ya seperti itu. Kalau sebulan bisa dapat sampai berapa Bu? Apa ada kira-kira kalau hitung-hitungannya omset penghasilannya berapa Bu? Tidak menentu ya, tetapi dalam hitung-hitungannya kadang adalah 3 jutaan seperti itu. Bu, ini selama ini kalau untuk ada sering mengikuti usaha apa istilahnya promosi atau kegiatan-kegiatan Bu untuk mempromosikan usahanya ini Bu? Promosi paling promosi seperti acara-acara seperti ini, talk show atau webinar begitu. Nah, di situ kami alhamdulillah ada laku yang lebih dominan begitu. Ibu dulu belajar di mana Bu bikin begini? Awalnya cuman iseng-iseng saja untuk mendapatkan penghasilan. Awalnya masih kecil, masih belum seperti ini kemasannya, masih dari 5 ribuan, 10 ribuan sampai sekarang jadi 20 ribuan. Baik, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Ayu, pemilik Keripik Usria, salah satu pelaku UMKM ya di Kota Kendari. Oke, terima kasih banyak Bu Usria. Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita dalam paket Sekorwil Nusantara 4 melalui siaran berjaringan Buletin Gema Saripati Maju. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan serta memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Indonesia maju. Atas nama seluruh tim redaksi dan penyiar yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.